Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binastain ala umurni wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulatil hatiatibni. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima min iman. Alhamdulillah la kulli hal alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga yang nonton ini bisa barokah semua, bisa diberikan kemudahan dan lunas hutangnya. Amin. Terus ini ada warga dari Pekanbaru ya. Ini jangan sampai Anda mengalami hal ini. Jadi dia itu leasing mobil Xenia ya. Leasing mobil Xenia di salah satu ini di TAF apa di mana lupa saya. Nah, leasing mobil Xenia atas nama istrinya. Nah, setelah itu karena kondisi pandemi sekarang ini mereka tidak bisa bayar gitu. Tiba-tiba ada ormas setempat menawarkan penyelesaian gitu. Dibuatkanlah surat gitu. Surat kuasa untuk menyelesaikan masalah bla 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 segala macam-macam, terus dia ngomong surat kuasanya resmi sob atas nama ormas itu gitu. Tapi sayangnya di surat kuasa itu dia bilang kalau ada debt collector datang kasih aja surat ini gitu. Dan itu debt collector akan diam gitu. Nah, berujungan waktu ternyata betul debt collectornya nggak, setelah kasih surat itu dikasih kopi foto, diam debt collectornya itu tidak melakukan itu. Baru selang kemudian beberapa bulan kemudian debt collectornya datang, dia nggak mau tahu gitu. Nah, ternyata mobilnya diserahkan ke ormas itu. Nah, jeleknya lagi tidak ada serah terima dan yang lainnya gitu. Tidak ada serah terima, mobil segala macam-macam bla bla bla, hanya ada saksi aja gitu. Nah, ini jadi masalah sob. Kenapa? Ternyata ormas itu sudah kayaknya sih mobilnya sudah tidak di ormas itu lagi, kayaknya dijual ke Palembang atau kemana gitu. Dengar info seperti itu. Dan malah sekarang dia kesulitan karena apa? Ini kan bisa jadi kasus pidana gitu. Dia diserahkan ke ormas itu, ormasnya ngejual gitu. Jadi akan ribet semua gitu. Nah, semoga ini jadi pembelajaran nanti lain waktu segala macam-macam. Malah sekarang ini ketika dia mau ngambil mobilnya dia harus nembus berapa juta gitu. Dan aneh jadinya, jadi kasusnya kena penipuan. Dia dua kali dia bakal kena gitu. Kehilangan mobilnya segala macam-macam, yang kedua kena ini nanti si leasingnya bisa ngasih pasal penggelapan gitu. Ya seperti itu. Nah, solusinya gimana? Nah, saya bilang kalau kemarin saya sarankan untuk buat somasi ke ormasnya, tapi dia ketakutan nanti kata takut juga ketulang. Ya kalau takut ya susah gitu. Pasti Anda akan kena oleh si leasingnya, karena mobil leasing itu tidak boleh dijual lagi atau bahkan disewakan tidak boleh tanpa sepengetahuan leasingnya. Kalau enggak itu bakal kena pasal gitu. Dan mobil terus ada gitu. Jadi intinya gitu. Kalau enggak penggelapan dan itu pasti ditahan Anda gitu. Jadi saran saya apa sarannya? Buatin somasi ke ormasnya. Pertama bicara baik-baik. Kalau nggak bisa juga buatin somasi. Cari saksi sama bukti, kan kalau kita ngelaporkan kan butuh saksi dan bukti, dua alat bukti sama saksi. Nah, saksinya sudah ada temannya yang mengenalkan ke ormas itu. Lainnya perjanjian gitu, segala macam-macam. Minta pelaporan ke polisi, segala buat somasi dulu. Kalau enggak kita akan lapor polisi dan kami sudah bukti dan saksi sudah siap gitu. Jadi intinya gitu, dan minta dikembalikan mobilnya gitu. Kembalikan segera gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau nggak juga ya terpaksa Anda buat pelaporan gitu. Saksinya tadi diajak ke polisi segala macam-macam buat pelaporan. Nanti kalau ada si ininya kita bareng-bareng dengan si leasingnya kalau sudah dapat pelaporan polisi kan lebih ayem lah gitu loh, biar gimana. Jadi mau nggak mau Anda harus buat lapor ke polisi tentang penggelapan yang dilakukan oleh si ormas tadi. Jadi agak sedikit hati-hati ketika Anda melakukan itu. Kalau surat kuasa cuman kalau menyerahkan mobil dan yang lainnya itu harus ada ininya, harus ada tanda terima dan yang lainnya. Kalau bisa jangan diserahkan. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.